Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Eh, Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmatnya lah semata sehingga pada malam hari ini saya dapat mempresentasikan dan membandingkan dari hasil ujian analisis sistem tenaga listrik saya dengan hasil dari aplikasi MATLAB yang saya dapatkan. Jadi sebelumnya izinkan saya memperkenalkan nama saya. Jadi perkenalkan, saya Muhammad Adi Rajasyah dengan NIM D04 120 1132. Jadi pada kesempatan kali ini tujuan saya yaitu adalah membandingkan hasil ulangan saya dengan hasil dari MATLAB yang saya dapatkan guna untuk memenuhi kebutuhan tugas akhir dari dosen pengampu mata kuliah ini. Jadi bisa kita lihat hanya terdapat satu soal pada ujian yang telah saya lewati, yang dimana soalnya sebagai berikut, yaitu adalah sebuah diagram dari suatu sistem tenaga diperlihatkan pada gambar di bawah. Setiap generator direpresentasikan dalam reaktansi transient. Semua impedansi dalam per unit digunakan MVA base sama dengan 100 MVA. Kita bisa lihat gambar tersebut. Kemudian ada beberapa angka di sini atau nilai yang sebelumnya telah ditentukan pada tabel. Kemudian pada soal ini kita disuruh untuk mencari arus dan tegangan pada setiap bus, yaitu soalnya terbagi menjadi 4 poin, yaitu A, B, C, dan D. Pada poin pertama kita disuruh mencari gangguan setimbang, kemudian poin bagian B itu gangguan satu fase ke tanah, kemudian C itu adalah gangguan dua fase ke tanah, kemudian bagian D itu adalah gangguan antar fase. Jadi sebelum mencari jawaban dari bagian A ini, terlebih dahulu kita akan merubah rangkaian delta ini menjadi sebuah rangkaian Y. Sebagai berikut bisa kita lihat, terlebih dahulu kita harus mencari nilai dari Z1S, yang dimana untuk mencari nilai dari Z1S ini adalah yaitu mengalihkan antara bus 12 dengan 13, kemudian per jumlah bus 1, 2, dan 3, maka didapatkanlah hasil 0,2. Begitupun dengan Z2S, yaitu mencari nilai pada Z12, kemudian ditambah dengan Z04, kemudian dibagi dengan jumlah dari keseluruhan dari bus 1, 2, dan 3. Begitupun dengan Z3S, yaitu hasil dari Z13 dijumlahkan dengan Z23 per jumlah dari seluruh bus 1, 2, dan 3. Kemudian didapatlah rangkaian Y sebagai berikut, yaitu di mana didapatkan nilai 0,1, kemudian sesuai dengan NIM saya itu 132, maka dimasukkanlah nilai 0,132, kemudian 0,2 di sini 0,1, kemudian 0,132 di sini ada bagian ini. Kemudian di sini masukkan angka sesuai dengan NIM yaitu 0,132, dan begitu pun di sini 0,232. Jadi selanjutnya yang kita cari setelah kita berhasil mengubah rangkaian delta ini menjadi ke rangkaian Y, maka untuk mencari nilai Z33-nya adalah dengan cara dengan cara
menjumlahkan impedansi yang berada pada di sini, begitupun yang di sini kita jumlahkan terlebih dahulu. Kemudian hasil dari kedua penjumlahan pada impedansi ini dengan impedansi ini kita kalikan. Setelah kita kalikan, kita bagi dengan seluruh jumlah dari impedansi itu sendiri. Dan jangan lupa kita tambah dengan 0,1. Bisa kita lihat di bawah ini, yang mana saya catat. Nah, jadi hasil dari 0,432 ini saya dapatkan pada penjumlahan yang berada di sini, impedansi awal. Kemudian untuk 0,632 ini saya dapatkan dari sini. Setelah kita mendapatkan hasil penjumlahan dari 0,1 ditambah 0,132 ditambah 0,2, kemudian hasil dari 0,2 ditambah 0,232 ditambah dengan 0,2, kedua hasil yang kita dapatkan dari impedansi ini kita kalikan terlebih dahulu, kemudian dibagi dengan 1,064. 1,064 ini kita peroleh dari hasil penjumlahan dari impedansi ini dan impedansi yang di sini, atau hasil penjumlahan dari ini dengan ini. Terus 0,1 ini didapatkan dari sini. Maka kita akan mendapatkan hasil sebagai berikut, yaitu 0,356. Selanjutnya, ketika kita telah mendapatkan hasil dari Z33, maka kita sudah bisa mulai mengerjakan soal bagian A, yaitu gangguan setimbang, yang dimana kita menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu PA3 dalam kurung F sama dengan PA10 per Z133 tambah ZF. Nilai ZF sebelumnya telah ditentukan atau sudah ada pada soal. Saat kita lihat pada bagian ini, bahwasanya ZF telah diketahui, itu kita bisa lihat pada bagian sini, yaitu ZF adalah 0,16. Oke, jadi kita lanjut. Setelah kita memasukkan angkanya, yaitu VA1, jadi nilai VA1 juga telah ditentukan, itu 1 atau 1,0, kemudian per Z33, maka kita masukkan nilai dari Z33 yang kita dapatkan pada nilai Z133, yaitu 0,356 ditambah ZF, yang dimana ZF telah ditentukan sebelumnya, itu 0,16, maka kita dapatkan sebagai berikut 1,0 per 0,516, maka didapatkanlah nilai gangguan kesetimbangan, yaitu sebesar 1,9379 PU. Jadi kita akan lihat dari hasil uji coba MATLAB saya pada bagian A. Jadi apabila kita bulatkan hal ini, maka akan mendapatkan nilai ini. Jadi untuk pada soal A, maka bisa kita katakan hasil perbandingan dari jawaban saya dengan MATLAB itu sudah benar. Kemudian kita lanjut ke bagian B, itu gangguan 3 fase ke tanah. Kita menggunakan rumus, yaitu I01. Terlebih dahulu kita harus mengetahui bahwasanya nilai dari I01 sama dengan nilai dari I13 dan I23. Kemudian setelah itu sama dengan VA10 per Z133 ditambah Z233. Sebelumnya Z133 dengan Z233 itu nilainya sama. Kemudian ditambah lagi Z033. Jadi nilai dari Z033 ini sudah diketahui pada soal, yaitu
eh, bisa kita lihat di sini itu nilai Z033 itu adalah ini 0,35. Jadi sebelumnya nilai dari Z133 itu sudah kita masukkan di sini itu 0,356. Oke, mari kita lanjutkan. Jadi eh, setelah kita mendapatkan nilai tersebut, maka kita akan mendapatkan hasil sebagai berikut, yaitu eh, 1 per kita masukkan nilai dari Z133 itu 0,356 ditambah 0,356 ditambah 0,35 sebagaimana nilai dari Z033, kemudian ditambah lagi 3 kali 0,16 yaitu nilai dari ZF. Sebagaimana sudah kita ketahui nilai ZF itu adalah 0,16, kemudian dapatkan nilai sebagai berikut yaitu 1 per 1,542, maka didapatkanlah hasil min 0,6485. Jadi kalau kita melihat dari hasil MATLAB saya, bisa kita lihat pada bagian B sudah sesuai. Jadi mungkin sampai di situ saja karena eh, pada saat ulangan saya cuma mampu mengerjakan 2 nomor ini. Itu dikarenakan karena masih kurangnya persiapan dan masih belum mengertinya saya terhadap materi yang lebih lanjut. Tapi bisa kita lihat pada MATLAB kita sudah mendapatkan juga hasilnya sebagai berikut. Itu pada bagian C. Kita lihat pada bagian C itu kita dapatkan pada I012 yaitu 0 ditambah 0, kemudian 0 ditambah dan 0 dikurang 1,14681, kemudian ketiga adalah 0 ditambah 1,14681, kemudian di A, B, C3 0 ditambah 0, kemudian min 19863 ditambah 0,0, kemudian 1,9863 ditambah 0, kemudian bagian D itu double line the ground fault at bus 3 yaitu I012 itu 0 tambah 0,4961, kemudian 0 dikurang 1,6525, kemudian 0 ditambah 1,1565, kemudian di A, B, C 3 pasangnya itu kita bisa mendapatkan hasil sebagai berikut. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Eh, Kurang lebihnya mohon dimaafkan dan tentunya saya ucapkan terima kasih kepada dosen yang telah mengajar saya pada eh, mata kuliah analisis ini dan saya juga berharap agar ke depannya saya bisa lebih mengerti lagi dan semoga ilmu yang diajarkan oleh ibu dan bapak dapat menjadi berkah bagi saya karena apalah daya kita mampu memahami hal tersebut apabila ilmu itu tidak berkah. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.